Pada suatu pagi di aula sekolah, suasana dipenuhi riuh rendah suara para siswa yang mempersiapkan pentas seni tahunan. Bimo, seorang remaja sederhana dengan pembawaan tenang, ditunjuk menjadi salah satu anggota tim dekorasi. Ia sibuk menggantungkan kain warna-warni, sesekali melirik ke arah panggung di mana Della, seorang siswi terkenal dengan gaya hidup glamor, berdiri memberikan arahan kepada tim tari. Della selalu menjadi pusat perhatian, tetapi kali ini matanya justru tertuju pada Bimo yang terlihat berbeda dari kebanyakan siswa lainnya. Seusai latihan, Della menghampiri Bimo, yang tengah membereskan alat-alat dekorasi. "Kamu hebat juga ya, rapi banget hasil kerjanya," ucap Della dengan senyum ramah. Bimo sempat terkejut mendengar suara itu, tetapi ia hanya membalas dengan senyuman kecil sambil mengucapkan terima kasih. Pertemuan singkat itu menjadi awal percakapan mereka yang sederhana, namun meninggalkan kesan mendalam. Hari-hari berikutnya, Della tampak sering berada di dekat area tempat Bimo biasa bekerja. Ia mulai bertanya-tanya mengapa seorang seperti Bimo, yang tidak pernah mencari perhatian, bisa memikat hatinya. Sementara itu, Bimo merasa canggung dengan perhatian yang ia dapatkan. Meski begitu, ia tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran Della selalu membuatnya sedikit lebih semangat. Della, yang selama ini terbiasa dengan teman-teman yang memujanya karena kekayaannya, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Bimo. Tidak ada kekaguman berlebihan dari Bimo, tidak ada usaha untuk mendekat dengan niat tertentu. Semua yang dilakukan Bimo terlihat tulus, tanpa pamrih. Hal inilah yang membuat Della semakin penasaran. Suatu sore, di bawah rindangnya pohon besar di halaman sekolah, Della dan Bimo secara tak sengaja bertemu lagi. Della, yang ingin menghilangkan rasa penat setelah latihan, melihat Bimo sedang membaca buku sendirian. Ia memberanikan diri untuk mendekat, membuka percakapan tentang buku yang sedang dibaca Bimo. Dari obrolan itu, Della mengetahui bahwa Bimo adalah anak seorang ustaz dan sangat menghargai nilai-nilai kesederhanaan. Percakapan yang awalnya kaku berubah menjadi hangat. Della merasa menemukan teman bicara yang berbeda dari biasanya. Bimo, meski masih canggung, mulai merasa nyaman berbicara dengan Della. Mereka berbagi cerita tentang keluarga, impian, dan pandangan hidup. Perbedaan latar belakang yang mencolok tidak menjadi penghalang, justru memperkaya diskusi mereka. Kedekatan ini mulai menarik perhatian beberapa teman Della. Mereka memandang rendah Bimo, yang dianggap tidak sepadan dengan Della. Namun, Della tidak peduli. Ia justru semakin sering mencari waktu untuk bertemu Bimo, entah di perpustakaan, kantin, atau tempat lain di sekolah. Bimo merasa canggung dengan perhatian ini, tetapi ia tidak bisa menolak kehadiran Della yang selalu membawa energi positif. Di sisi lain, Bimo mulai memikirkan perbedaan besar di antara mereka. Ia sadar bahwa dunia Della penuh dengan kemewahan dan gengsi, sementara dirinya hanya anak seorang ustaz yang hidup sederhana. Namun, ia tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran Della memberikan warna baru dalam hidupnya yang selama ini berjalan dengan ritme yang sama. Pada suatu hari, Della dengan senyum khasnya mengajak Bimo untuk bergabung dalam tim kreatif pentas seni. "Aku yakin kamu bisa bantu bikin konsep dekorasi yang lebih keren," katanya. Bimo, meski ragu, akhirnya setuju. Ini menjadi titik di mana mereka mulai bekerja bersama, semakin mengenal satu sama lain, dan tanpa sadar saling mengisi kekosongan yang selama ini ada di hati masing-masing. Pertemuan sederhana yang awalnya hanya sebatas percakapan kecil mulai membawa mereka pada hubungan yang lebih dalam. Meski belum ada kata cinta yang terucap, perasaan yang mulai tumbuh di hati mereka sudah cukup untuk memberikan harapan baru. Babak awal kisah mereka pun dimulai di sini, dengan segala perbedaan yang kelak akan menjadi ujian bagi hubungan mereka. Hari-hari berlalu, dan kerja sama Della serta Bimo dalam tim kreatif pentas seni semakin menguatkan hubungan mereka. Keduanya saling melengkapi, Della dengan ide-idenya yang berani dan penuh warna, sementara Bimo menghadirkan ketelitian dan kesederhanaan yang menjadi dasar dari setiap keputusan mereka.
Di sela-sela pekerjaan itu, keduanya mulai berbagi lebih banyak cerita, dari hal-hal sepele seperti makanan favorit hingga harapan besar tentang masa depan. Namun, hubungan mereka tidak lepas dari sorotan. Teman-teman Della, yang terbiasa melihatnya bergaul dengan kalangan elit, mulai mempertanyakan pilihannya berteman dekat dengan Bimo. "Kenapa kamu repot-repot ngobrol sama dia? Dia kan bukan level kita," sindir salah satu temannya di kantin. Meski hatinya sedikit terguncang mendengar komentar itu, Della memilih tidak menjawab dan tetap mempertahankan senyum kecil di wajahnya. Namun, di dalam hati, ia semakin yakin bahwa Bimo memiliki sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di lingkungannya, ketulusan. Di sisi lain, Bimo merasa mulai berada di persimpangan. Perhatian Della yang terus-menerus membuatnya merasa dihargai, namun ia juga sadar akan jarak sosial yang memisahkan mereka. Suatu malam, Bimo duduk di ruang tamu rumahnya, ditemani suara ayahnya yang tengah mengaji di sudut ruangan. Pikiran tentang Della terus menghantuinya, membuat ia bertanya-tanya apakah perasaan yang mulai tumbuh di hatinya ini salah. Pertemuan berikutnya terjadi secara tak terduga di perpustakaan. Bimo tengah sibuk menyalin catatan ketika Della menghampirinya dengan senyum cerah. "Aku butuh bantuanmu," ucapnya pelan. Bimo mendongak, menatap Della yang membawa beberapa buku tebal. Ia tahu bahwa di balik permintaan sederhana itu, ada alasan lain yang membuat Della terus mendekatinya. Namun, ia tetap mengangguk, mencoba menutupi kegugupannya. Seiring waktu, momen-momen kecil seperti itu menjadi semakin sering. Della mulai mengajak Bimo berbicara tentang kehidupan pribadinya, tentang ayahnya yang terlalu sibuk mengurus bisnis hingga jarang pulang, dan tentang ibunya yang selalu menuntut kesempurnaan dalam segala hal. Bimo, yang selama ini hidup dalam keluarga sederhana tetapi penuh kehangatan, merasa iba sekaligus terhubung dengan kesendirian yang dirasakan Della. "Kamu selalu terlihat bahagia, tapi aku tahu ada banyak hal yang kamu sembunyikan," kata Bimo suatu sore di bangku taman sekolah. Kata-kata itu membuat Della tertegun, merasa ada seseorang yang akhirnya benar-benar memahami dirinya. Namun, perasaan itu tidak hanya tumbuh di satu pihak. Bimo mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali melihat Della. Senyum gadis itu, semangatnya, dan caranya menghargai setiap usaha kecil yang ia lakukan perlahan-lahan membuka ruang di hatinya. Meski begitu, ia tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya, karena takut menghancurkan apa yang sudah mereka miliki. Suatu hari, Della memberanikan diri untuk berbicara lebih dalam. Mereka tengah duduk di aula sekolah yang sepi setelah latihan. "Kamu tahu, aku nggak pernah merasa senyaman ini sama orang lain sebelumnya," kata Della sambil menatap lantai, seolah mencari keberanian. Bimo hanya diam, menunggu kelanjutan kalimatnya. "Aku tahu ini mungkin aneh, tapi aku benar-benar suka berada di dekat kamu." Pernyataan itu membuat Bimo terdiam lama. Di satu sisi, ia merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun, di sisi lain, ia merasa harus menarik diri sebelum hubungan mereka menjadi lebih rumit. Dengan suara pelan, ia akhirnya berkata, "Aku juga suka ada di dekat kamu, tapi aku nggak tahu apakah ini benar." Della tidak menyerah. Baginya, kebahagiaan yang ia rasakan bersama Bimo lebih besar dari segala aturan yang mengikatnya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang mereka miliki adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Namun, ia tidak menyadari bahwa hubungan ini akan membawa mereka pada badai besar yang sulit dihindari. Di luar kesadaran mereka, bayangan konflik mulai mengintai. Keluarga, perbedaan status, dan tekanan sosial perlahan mendekat, siap menghancurkan kenyamanan kecil yang mereka bangun bersama. Meski begitu, Della dan Bimo tetap melangkah maju, tidak tahu bahwa perjalanan cinta mereka baru saja dimulai, dengan segala risikonya. Hubungan Bimo dan Della yang semakin dekat mulai memancing perhatian dari banyak pihak. Teman-teman Della, yang selama ini terbiasa dengan lingkaran pergaulan elit, mulai melontarkan komentar sinis. "Kenapa kamu lebih sering sama dia daripada sama kita?
Salah satu temannya bertanya saat mereka makan siang di kantin. Apa kamu nggak malu jalan sama orang seperti dia? Meski sindiran itu menusuk, Della hanya tersenyum dan menjawab tegas, aku nggak peduli apa kata orang. Dia baik, dan itu yang penting. Namun, dalam hati, ia merasa mulai lelah dengan tekanan sosial yang terus datang. Di sisi lain, Bimo menghadapi pergolakan batin yang tidak kalah berat. Teman-temannya juga mulai mempertanyakan kedekatannya dengan Della. Apa nggak takut nanti kamu jadi bahan omongan? Tanya salah satu temannya saat mereka pulang sekolah bersama. Bimo hanya menggeleng, berusaha menutupi keresahannya. Ia tahu, dunia Della berbeda jauh dari dunianya. Tapi entah mengapa, ia merasa sulit untuk melepaskan diri dari gadis itu. Konflik semakin memuncak ketika hubungan mereka diketahui oleh orang tua Della. Suatu malam, Della dipanggil ke ruang kerja ayahnya. Sang ayah, seorang pengusaha yang disegani, menatapnya dengan ekspresi dingin. Apa yang aku dengar tentang kamu dan anak itu benar? Tanyanya tegas. Della mencoba menjelaskan bahwa Bimo adalah teman yang baik, namun sang ayah tidak mau mendengar alasan apapun. Kamu itu anak keluarga terpandang. Aku tidak mau nama baik kita tercoreng karena pergaulanmu, ucapnya penuh amarah. Percakapan itu membuat Della menangis di kamarnya. Ia merasa tidak ada yang memahami perasaannya, kecuali Bimo. Tanpa pikir panjang, ia menghubungi Bimo malam itu juga, memintanya bertemu di taman dekat rumah. Ketika mereka bertemu, Della tak kuasa menahan tangis. Aku nggak tahu harus gimana lagi, katanya dengan suara bergetar. Bimo, yang biasanya tenang, merasa hatinya hancur melihat gadis itu begitu rapuh. Dengan lembut, ia berkata, aku di sini buat kamu, Della. Kita bisa lewatin ini bareng. Namun, situasi menjadi lebih sulit ketika ayah Della mulai memperketat pengawasannya. Ia melarang Della keluar rumah tanpa pengawalan, bahkan membatasi penggunaan ponsel. Della merasa seperti burung dalam sangkar, sementara Bimo hanya bisa berkomunikasi dengannya lewat pesan singkat yang sesekali berhasil ia kirimkan. Aku takut nggak bisa ketemu kamu lagi, tulis Della dalam salah satu pesannya. Bimo hanya bisa membalas, aku akan selalu di sini, menunggu kamu. Tidak hanya keluarga Della yang merasakan tekanan, keluarga Bimo pun mulai merasakan dampaknya. Ayah Bimo, seorang ustaz yang dihormati, mendengar kabar kedekatan anaknya dengan Della dari jamaah masjid. Bimo, apa yang aku dengar ini benar? Tanyanya suatu malam setelah salat Isya. Bimo hanya terdiam, tak tahu harus berkata apa. Sang ayah melanjutkan, kamu harus berhati-hati. Dunia mereka berbeda dengan kita. Aku nggak mau kamu terluka. Bimo mulai merasa terjebak di antara keinginannya untuk melindungi Della dan kewajibannya untuk menjaga nama baik keluarganya. Ia sadar bahwa perasaannya terhadap Della semakin dalam, tetapi ia juga tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah diterima oleh siapapun. Setiap malam, ia hanya bisa berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan agar diberikan kekuatan. Di tengah semua tekanan itu, Bimo dan Della tetap mencari cara untuk bertemu. Suatu sore, mereka berhasil bertemu secara diam-diam di sebuah perpustakaan kota. Duduk di sudut yang sepi, mereka berbicara dengan suara pelan, seolah takut dunia mendengar. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan, kata Della dengan mata berkaca-kaca. Bimo menggenggam tangannya, memberikan keyakinan. Kita akan temukan jalan, Della. Aku nggak akan biarin kamu sendirian. Namun, di balik tekad mereka, awan gelap mulai menggantung di atas hubungan itu. Keluarga Della semakin keras memantau setiap langkahnya, sementara Bimo harus menghadapi rasa bersalah karena membuat keluarganya ikut terbebani. Mereka tidak menyadari bahwa badai yang lebih besar sedang menanti di depan, siap menguji seberapa kuat cinta yang mereka miliki. Setelah pertemuan diam-diam di perpustakaan, hubungan Bimo dan Della semakin dipenuhi risiko. Orang tua Della semakin waspada, bahkan memasang sopir pribadi untuk mengawasi kemana saja Della pergi. Namun, di balik segala pembatasan itu,
cinta mereka justru semakin dalam. Pesan singkat dan pertemuan sesaat menjadi momen yang mereka nikmati dengan penuh rasa syukur, meski keduanya tahu bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. Suatu malam, Della nekat menyelinap keluar dari rumah. Ia menelepon Bimo, meminta bertemu di taman kota, tempat favorit mereka. "Aku nggak tahan lagi, Bim. Aku cuma butuh lihat kamu," ujarnya lirih. Bimo, yang awalnya ragu, akhirnya setuju. Ia merasa tidak tega meninggalkan Della sendirian di tengah pergulatan batinnya. Ketika mereka bertemu, Della langsung memeluk Bimo erat, seolah-olah ia takut kehilangan pemuda itu. "Aku nggak peduli apa yang orang tua kita katakan. Aku cuma mau sama kamu," katanya dengan suara gemetar. Bimo membalas pelukan itu, mencoba menenangkan gadis yang ia cintai. "Kita akan cari jalan, Della. Aku nggak akan pergi kemana-mana," ucapnya pelan, meski di dalam hatinya ada rasa takut akan apa yang mungkin terjadi. Namun, pertemuan itu tidak berlangsung lama. Sopir yang disuruh mengawasi Della ternyata mengikuti gadis itu tanpa sepengetahuannya. Begitu melihat Della bersama Bimo, ia segera melapor kepada ayah Della. Malam itu, Della pulang dengan perasaan gelisah, tidak menyadari bahwa badai besar sedang menantinya. Keesokan harinya, ayah Della langsung mengamuk. "Kamu itu mau jadi apa? Kamu mau menghancurkan reputasi keluarga kita," bentaknya keras. Della hanya bisa menangis tanpa mampu menjawab. "Mulai sekarang, aku nggak mau dengar lagi kamu berurusan sama anak itu. Kalau kamu masih berani melawan, aku akan kirim kamu ke luar negeri lebih cepat," ancamnya. Della tertegun mendengar ancaman itu. Pergi ke luar negeri berarti meninggalkan Bimo, sesuatu yang tidak sanggup ia bayangkan. Namun, ia juga tahu bahwa melawan ayahnya akan memperburuk keadaan. Malam itu, ia hanya bisa menangis di kamarnya, merasakan kehampaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sementara itu, di rumah Bimo, masalah yang sama mulai muncul. Sang ayah, yang biasanya tenang, akhirnya angkat bicara. "Bimo, kamu harus berhenti sekarang juga. Apa kamu nggak lihat apa yang sudah terjadi? Ini bukan soal kamu saja, ini soal keluarga kita juga." Meski berat, Bimo hanya bisa mengangguk. Namun, hatinya menjerit. Bagaimana mungkin ia meninggalkan Della di saat gadis itu begitu membutuhkan dirinya? Hari-hari berikutnya menjadi penuh tekanan. Bimo dan Della tidak lagi bisa saling bertemu, bahkan komunikasi mereka semakin sulit. Namun, cinta mereka tidak surut. Meski hanya melalui surat yang dititipkan diam-diam lewat teman, mereka tetap menjaga hubungan itu. Dalam salah satu suratnya, Della menulis, "Aku nggak peduli seberapa sulit ini. Aku tahu kita bisa melewati semuanya." Namun, kehidupan tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Suatu sore, Bimo mendapat kabar mengejutkan dari salah satu teman sekolah mereka. "Della pingsan di kelas tadi pagi," kata temannya dengan nada khawatir. Tanpa berpikir panjang, Bimo segera berlari menuju rumah sakit tempat Della dirawat. Ketika tiba di sana, Bimo hanya bisa berdiri di kejauhan, memperhatikan keluarga Della yang memenuhi ruang tunggu. Ia tidak berani mendekat, takut menambah masalah. Namun, saat melihat wajah Della yang pucat di balik kaca ruang perawatan, hatinya semakin hancur. Ia merasa bersalah karena tidak bisa berada di samping gadis itu saat ia membutuhkan dukungan. Kondisi Della perlahan membaik, tetapi dokter menemukan sesuatu yang mengejutkan. Della ternyata hamil, dan ini menjadi alasan mengapa ia sering merasa pusing dan lemah belakangan ini. Ketika mendengar kabar itu, Della hanya bisa terdiam. Di satu sisi, ia merasa takut menghadapi kenyataan. Di sisi lain, ia tahu bahwa Bimo harus diberitahu. Namun, kabar kehamilan Della justru menjadi awal dari badai yang lebih besar. Ayah Della, yang akhirnya mengetahui hal ini, langsung meluapkan amarahnya. "Ini semua gara-gara anak itu. Aku tidak akan biarkan dia menghancurkan hidupmu lebih jauh," teriaknya. Dalam sekejap, seluruh dunia Della terasa runtuh. Sementara itu,
Bimo mendapat kabar kehamilan Della dari salah satu teman mereka. Meski terkejut, ia tidak merasa ragu sedikit pun. Ia langsung berniat menemui Della dan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Namun, langkahnya tidak semudah yang ia kira. Di hadapannya, sudah berdiri tembok besar bernama keluarga yang tidak akan membiarkan mereka bersatu. Perjuangan mereka baru saja dimulai, dengan ujian yang jauh lebih berat menanti di depan. Cinta yang mereka pertahankan kini bukan hanya soal mereka berdua, tetapi juga masa depan kehidupan yang baru saja tumbuh di dalam rahim Della. Kabar kehamilan Della mengguncang dua keluarga seperti badai besar yang tak terduga. Orang tua Della merasa nama baik mereka tercoreng, sementara orang tua Bimo terkejut mendengar anak mereka terlibat dalam situasi yang begitu rumit. Ayah Della langsung mengambil keputusan tegas, mengisolasi Della di rumah dan memutuskan semua akses komunikasi. Gadis itu bahkan tidak diizinkan keluar kamar tanpa pengawasan. Della merasa hidupnya seperti di penjara. Setiap pagi ia terbangun dengan perasaan hampa, tubuhnya lemah dan pikirannya kacau. Ia hanya bisa menatap jendela kamar, merindukan kebebasan dan sosok Bimo yang selalu memberinya kekuatan. Dalam hatinya, ia tahu Bimo pasti sedang memikirkan cara untuk menemuinya, tetapi dinding-dinding rumah yang begitu tinggi menjadi penghalang besar di antara mereka. Di sisi lain, Bimo tidak tinggal diam. Setelah mendengar kabar tentang kondisi Della, ia mencoba mencari cara untuk menghubunginya. Ia mendatangi rumah Della, namun diusir dengan kasar oleh satpam di depan gerbang. "Pergi dari sini. Kamu sudah cukup membuat masalah," bentak satpam tersebut. Bimo tidak menyerah. Ia menulis surat yang berisi janjinya untuk bertanggung jawab dan menitipkannya melalui seorang teman Della. Namun, surat itu tidak pernah sampai. Ayah Della memerintahkan untuk membuang semua pesan yang mungkin datang dari Bimo. Ketegangan semakin memuncak ketika ayah Della memutuskan langkah drastis. Ia berencana mengirim Della ke luar negeri secepat mungkin, jauh dari Bimo dan semua masalah yang telah terjadi. "Ini demi masa depanmu," katanya dingin. Della hanya bisa menangis, memohon kepada ibunya untuk membiarkan ia tetap di rumah setidaknya sampai melahirkan. Namun, permohonannya hanya dianggap angin lalu. Malam sebelum keberangkatan yang direncanakan, Della nekat melarikan diri. Ia berhasil keluar dari rumah melalui jendela kamarnya, meskipun tubuhnya lemah dan jalannya terlatih. Dengan sisa tenaganya, ia pergi ke rumah Bimo. Saat mengetuk pintu, tubuhnya ambruk di depan teras rumah. Bimo yang membuka pintu langsung terkejut melihat Della dalam kondisi seperti itu. Ia segera mengangkat tubuh Della ke dalam rumah, memanggil ibunya untuk membantu. "Bu, tolong Della. Dia nggak bisa pulang ke rumahnya," ujar Bimo dengan suara penuh kepanikan. Ibunya yang awalnya terkejut dengan kedatangan Della, hanya bisa menghela napas berat sebelum memutuskan membantu gadis itu. Della pun dirawat di rumah Bimo selama beberapa hari. Setiap malam, Bimo menemani Della, memberikan kekuatan agar gadis itu tidak merasa sendirian. "Aku nggak akan biarin kamu pergi lagi," kata Bimo dengan tegas. Della hanya bisa menangis dalam pelukan Bimo, merasakan cinta yang tulus meski dunia seolah memusuhi mereka. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Orang tua Della akhirnya mengetahui keberadaan putrinya dan mendatangi rumah Bimo dengan kemarahan membara. "Beraninya kamu bawa anak saya ke sini?" teriak ayah Della di depan pintu rumah Bimo. Ayah Bimo mencoba menenangkan suasana, tetapi situasi justru semakin memanas. "Kami akan bertanggung jawab," kata ayah Bimo dengan tegas. Namun, ayah Della tidak mau mendengar. "Tanggung jawab? Anak saya tidak pantas hidup di keluarga seperti kalian," ucapnya penuh penghinaan. Perkataan itu membuat Bimo marah. Ia berdiri di hadapan ayah Della dan berkata, "Saya akan menikahi Della, apapun yang terjadi." Namun, ancaman dari Bimo tidak mengubah pendirian ayah Della. Dengan paksa, ia menarik Della keluar dari rumah itu, meski gadis itu memohon untuk tetap tinggal. "Tolong, jangan pisahkan kami," tangis Della sambil meronta.
Namun, ayahnya tetap tidak peduli. Saat Della dibawa pergi, Bimo hanya bisa berdiri di depan rumahnya, menatap mobil yang menjauh dengan perasaan hancur. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan terus berjuang demi Della dan anak mereka. Dunia boleh melawan mereka, tetapi cinta yang mereka miliki tidak akan pernah pudar. Di dalam mobil, Della terus menangis. Ia tahu, hidupnya kini sepenuhnya dalam kendali ayahnya. Namun, di tengah kepasrahan itu, ia merasa ada harapan kecil yang masih bertahan, yaitu cinta Bimo yang begitu tulus dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Cinta itu menjadi satu-satunya hal yang membuatnya terus bertahan di tengah badai yang tak kunjung reda. Setelah kejadian dramatis itu, Della dikurung lebih ketat di rumahnya. Semua akses keluar masuk diawasi dengan ketat. Ponselnya disita, dan sopir pribadinya menjadi bayangan yang tak pernah lepas darinya. Della kehilangan semua cara untuk berkomunikasi dengan Bimo. Setiap malam ia hanya bisa menangis dalam kesunyian, merasa seolah-olah hidupnya telah direnggut paksa oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Sementara itu, Bimo juga tak tinggal diam. Ia berusaha mencari tahu kondisi Della melalui teman-teman sekolah mereka, tetapi tidak ada yang berani memberikan informasi. Beberapa kali ia nekat datang ke rumah Della, hanya untuk diusir dengan ancaman dan kata-kata kasar. "Kamu tidak punya hak lagi untuk mendekati anak saya," bentak ayah Della suatu hari saat menemui Bimo di depan gerbang. Bimo merasa marah, putus asa, tetapi tidak bisa berbuat banyak. Ia tahu, kekuatan keluarganya tidak sebanding dengan keluarga Della yang begitu berpengaruh. Ia bahkan pernah berpikir untuk menyerah, tetapi bayangan Della dan anak mereka yang akan lahir selalu menghantui pikirannya. Bagaimana mungkin ia meninggalkan tanggung jawab yang telah ia mulai? Di sisi lain, Della semakin tertekan. Tubuhnya yang semakin lemah akibat kehamilan muda ditambah stres berkepanjangan membuat kondisinya kian memburuk. Suatu pagi, ia terbangun dengan tubuh yang panas dan lemas. Ia mencoba memanggil ibunya, tetapi wanita itu tidak peduli. "Itu akibat ulahmu sendiri, Della. Jadi tanggung saja akibatnya," ucap ibunya dingin sebelum meninggalkan kamar. Tak lama kemudian, tubuh Della ambruk di lantai kamarnya. Para pembantu rumah yang menemukan Della segera memanggil dokter keluarga. Dokter yang memeriksanya berkata bahwa kondisi Della sudah mengkhawatirkan. Stres yang berkepanjangan bisa membahayakan janin, bahkan nyawa ibu, ucap sang dokter kepada ayah Della. Mendengar itu, ayah Della terdiam, tetapi ia tetap bersikeras bahwa Della harus dikirim ke luar negeri. Rencana keberangkatan Della pun dipercepat. Tiket sudah dipesan, dan sebuah tempat tinggal di luar negeri telah disiapkan. Della, yang masih dalam kondisi lemah, hanya bisa pasrah. "Tolong biarkan aku bertemu Bimo, hanya sekali saja," pintanya pada ayahnya dengan suara lemah. Namun, permintaannya ditolak mentah-mentah. "Bimo hanya akan menghancurkan hidupmu lebih dalam lagi," jawab ayahnya tanpa empati. Keesokan harinya, Bimo mendapat kabar dari salah satu teman Della bahwa gadis itu akan diterbangkan ke luar negeri. Tanpa berpikir panjang, ia segera pergi ke rumah Della. Di depan gerbang, ia memohon kepada satpam untuk memberinya kesempatan bertemu Della. "Tolong, aku cuma mau bicara sebentar. Aku janji nggak akan bikin masalah," katanya dengan nada putus asa. Namun, usahanya kembali sia-sia. Dari dalam mobil, Della melihat Bimo berdiri di depan gerbang dengan wajah penuh kesedihan. Hatinya terasa teriris, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Air matanya mengalir deras saat mobil mulai melaju, menjauhkan dirinya dari satu-satunya orang yang ia percayai. Bimo hanya bisa berdiri di tempatnya, menatap mobil itu pergi. Ia merasa seperti kehilangan sebagian jiwanya. Namun, ia tahu, menyerah bukanlah pilihan. Dalam hati, ia berjanji akan terus berjuang, tidak peduli seberapa besar tembok yang menghalangi jalannya. Sementara itu, di dalam mobil, Della menggenggam perutnya yang mulai membuncit. "Maafkan Mama, Nak. Mama nggak bisa melindungi kamu dan Papa,
bisiknya pelan sambil menangis. Di tengah perjalanannya menuju bandara, Della merasa hidupnya telah kehilangan arah. Ia tidak tahu bagaimana ia akan melewati hari-hari berikutnya tanpa Bimo di sisinya. Ketika pesawat lepas landas, meninggalkan tanah air yang penuh kenangan, Della hanya bisa memandang keluar jendela. Ia merasa terputus dari segalanya, tetapi di dalam hatinya, ada secercah harapan bahwa suatu hari ia akan kembali untuk memperjuangkan cinta yang telah direnggut darinya. Di sisi lain, Bimo mulai menyusun rencana untuk membawa Della kembali. Ia tahu perjuangan ini tidak akan mudah, tetapi ia tidak akan membiarkan Della menghadapi semuanya sendirian. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Sebaliknya, ini adalah awal dari perjuangan besar yang akan ia hadapi demi cinta dan tanggung jawabnya. Di negeri yang jauh, Della menjalani hari-harinya dalam kesepian yang mendalam. Sebuah apartemen kecil disiapkan untuknya, lengkap dengan pengasuh yang bertugas memantau kondisi kesehatannya. Namun, meski dikelilingi kemewahan, Della merasa kosong. Tak ada satupun orang yang benar-benar peduli padanya, dan setiap malam ia memeluk perutnya, berbicara dengan bayi dalam kandungannya, berharap bahwa cinta Bimo mampu menyentuh mereka berdua, meski terpisahkan oleh jarak yang begitu jauh. Hari-hari yang ia lalui terasa berat. Ia dipaksa mengikuti jadwal ketat dari ayahnya, termasuk perawatan medis yang terus-menerus untuk memastikan kehamilannya tetap sehat. Dokter di sana kerap mengingatkan bahwa kondisi emosional Della dapat memengaruhi janin, tetapi siapa yang peduli? Semua perhatian yang ia terima hanya berbalut keinginan menjaga nama baik keluarganya, bukan cinta sejati. Sementara itu, di Indonesia, Bimo tidak tinggal diam. Ia mencari berbagai cara untuk mendapatkan kabar tentang Della, meski upayanya seringkali menemui jalan buntu. Dalam kekalutannya, ia menemui seorang sahabatnya yang memiliki jaringan internasional, berharap bisa melacak keberadaan Della. "Aku nggak peduli berapa biayanya. Aku cuma mau tahu di mana dia," kata Bimo dengan wajah yang penuh tekad. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya Bimo mendapatkan kabar. Della tinggal di sebuah kota kecil, jauh dari keramaian, dan dalam pengawasan ketat. Mendengar hal itu, Bimo merasa hatinya terbakar. Ia ingin segera terbang ke sana, tetapi ia tahu langkahnya tidak akan mudah. Orang tua Della memiliki pengaruh besar, dan ia harus memikirkan strategi yang tepat. Di sisi lain, kondisi Della semakin memburuk. Kehamilan yang semakin besar membuat tubuhnya melemah, sementara pikirannya terus dihantui kerinduan pada Bimo. Setiap malam ia bermimpi tentang mereka bertiga, ia, Bimo, dan bayi mereka, hidup bahagia bersama. Namun, setiap kali ia terbangun, kenyataan yang dingin kembali menyadarkannya bahwa semua itu hanyalah khayalan. Suatu malam, Della menulis surat panjang untuk Bimo. Ia menumpahkan semua perasaannya, semua penyesalan dan cinta yang ia rasakan. "Bimo, kalau saja aku punya kekuatan lebih, aku pasti akan kembali padamu. Tapi aku terlalu lemah, terlalu terikat oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku. Aku hanya bisa berharap kamu tetap kuat, meski aku tidak di sampingmu," tulisnya. Surat itu ia simpan di dalam sebuah kotak kecil, berharap suatu hari ia bisa memberikannya langsung kepada Bimo. Namun, perjuangan Bimo untuk menemui Della tidak berjalan mulus. Ketika ia mencoba mengajukan visa untuk pergi ke tempat Della, permohonannya ditolak. Ia tahu ini pasti ulah keluarga Della, yang sengaja memblokir semua akses agar mereka tidak bisa bertemu. Dalam keputusasaan, Bimo hanya bisa berdoa, meminta petunjuk dan kekuatan agar ia tidak menyerah. Beberapa minggu kemudian, Della mengalami kontraksi lebih awal dari yang diperkirakan. Ia dilarikan ke rumah sakit, dan dokter memutuskan untuk melakukan operasi darurat demi menyelamatkan nyawanya dan bayi yang ia kandung. Dalam kesakitan yang luar biasa, Della hanya bisa memikirkan satu nama, Bimo. "Aku ingin dia ada di sini," bisiknya lemah kepada perawat yang menemaninya. Operasi berlangsung lama dan penuh ketegangan.
Ketika semuanya selesai, Della selamat, tetapi dokter memberi kabar yang menghancurkan. Rahimnya harus diangkat untuk menyelamatkan nyawanya. Mendengar itu, Della hanya bisa menangis. Ia merasa seperti kehilangan sebagian dirinya, tetapi ia tahu kehadiran bayinya adalah alasan untuk tetap bertahan. Di Indonesia, Bimo menerima kabar tentang kelahiran anaknya dari seorang kenalan yang berhasil menyusup ke jaringan keluarga Della. Mendengar kabar itu, Bimo menangis bahagia sekaligus hancur. Ia ingin sekali berada di sisi Della, tetapi jarak dan kekuatan keluarga Della masih menjadi tembok besar yang tidak mudah ditembus. Della, yang baru saja melewati operasi besar, meminta waktu untuk sendiri. Ia memandang bayi kecilnya yang tertidur lelap di ranjang rumah sakit. "Maafkan Mama, Nak. Mama nggak bisa memberikan kamu keluarga yang utuh," ucapnya sambil meneteskan air mata. Di dalam hatinya, ia tahu ia harus membuat keputusan besar untuk masa depan anaknya. Dalam pertemuan berikutnya dengan ayahnya, Della mengajukan permintaan yang mengejutkan. "Aku ingin bayi ini tinggal dengan keluarga Bimo," katanya tegas. Ayahnya terkejut dan marah besar, tetapi Della tidak peduli. Dia pantas bersama ayahnya. "Itu lebih baik daripada tumbuh dengan kebencian di sini," lanjutnya. Keputusan itu mengubah segalanya. Della telah memilih jalan yang sulit, tetapi ia tahu itu adalah yang terbaik untuk anaknya. Dalam hatinya, ia masih menyimpan harapan bahwa suatu hari, ia dan Bimo akan bertemu lagi, meski saat ini jarak dan takdir memisahkan mereka. Setelah keputusan besar itu diambil, Della menyerahkan bayi mungilnya ke keluarga Bimo melalui seorang perantara, menghindari konfrontasi langsung dengan orang tuanya. Hatinya hancur saat melihat bayi itu dibawa pergi. Tangisannya tertahan, seolah semua emosinya terkunci dalam dada. Ia tahu ini adalah keputusan yang paling benar, tetapi rasa kehilangan yang mendalam menghantuinya. Di rumah Bimo, bayi itu diterima dengan penuh keharuan. Ibu Bimo menangis saat menggendong cucunya untuk pertama kali. "Dia seperti titipan surga," gumamnya sambil memeluk bayi itu dengan penuh kasih. Bimo, di sisi lain, tidak mampu berkata apa-apa. Air matanya mengalir deras saat ia menyentuh tangan kecil itu, merasakan cinta sekaligus kesedihan mendalam. Ia tahu, Della telah mengorbankan segalanya demi anak mereka. Namun, keputusan Della tidak diterima begitu saja oleh keluarganya. Ayahnya, yang murka, menganggap Della sebagai pengkhianat keluarga. "Kamu tidak punya hak lagi sebagai anakku," bentaknya dalam amarah. Della hanya terdiam, menerima segala hinaan itu tanpa membela diri. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah menyesali keputusan yang ia buat demi masa depan anaknya. Di tengah kesendiriannya, Della mencoba bertahan dengan caranya sendiri. Ia memulai terapi pemulihan pasca operasi sambil mencoba menata kembali hidupnya. Setiap malam, ia menulis surat untuk bayinya, menceritakan betapa ia merindukan suara tangis dan tawa kecil itu. Ia menyimpan semua surat itu dalam sebuah kotak, berharap suatu hari nanti anaknya akan membacanya dan memahami betapa besar cintanya. Sementara itu, Bimo menghadapi tantangan baru sebagai seorang ayah muda. Meski ia merasa bahagia dengan kehadiran anaknya, hatinya masih terluka karena tidak bisa bersama Della. Setiap malam ia berdoa, memohon kekuatan agar dapat memberikan yang terbaik untuk bayi itu, meski ia harus menghadapi berbagai rintangan. "Aku akan menjaga dia untuk kita, Della," bisiknya setiap kali ia menatap wajah anaknya yang sedang tertidur. Kabar tentang bayi Della dan Bimo menyebar di lingkungan mereka, menimbulkan berbagai reaksi. Sebagian orang mencibir, menganggap mereka tidak bertanggung jawab, sementara yang lain merasa kasihan pada keadaan mereka. Namun, Bimo tidak peduli. Ia hanya fokus pada satu hal, membesarkan anaknya dengan penuh kasih. Di negeri asing, Della berusaha melanjutkan sekolahnya. Ia mencoba mengalihkan rasa sakitnya dengan belajar dan mengejar impian yang sempat tertunda. Namun, setiap kali ia duduk di depan buku, pikirannya selalu kembali kepada bayi kecilnya. Apakah dia sehat? Apakah dia bahagia?
Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya. Suatu hari, Della menerima kabar dari seorang teman lama bahwa Bimo merawat bayi mereka dengan sangat baik. Mendengar itu, Della merasa lega, meski hatinya masih terasa kosong. Ia menulis surat panjang untuk Bimo, mengucapkan terima kasih atas pengorbanannya. Aku tahu ini tidak mudah untukmu, tapi aku percaya kamu akan menjadi ayah yang luar biasa. Tolong jaga dia untukku, Bimo, tulisnya. Namun, surat itu tidak pernah dikirim. Della menyimpannya di dalam kotak yang sama dengan surat-surat untuk anaknya. Di sisi lain, Bimo terus berusaha mencari cara untuk membawa Della kembali. Ia mendatangi beberapa orang berpengaruh yang mungkin bisa membantunya. Namun, ia selalu menemui jalan buntu. Pengaruh keluarga Della terlalu besar, dan ia tidak ingin mengambil risiko yang dapat memperburuk keadaan. Meski terpisah oleh jarak dan keadaan, cinta Bimo dan Della tidak pernah pudar. Mereka saling memikirkan satu sama lain, berharap suatu hari takdir akan berpihak pada mereka. Della terus menulis surat, sementara Bimo terus berdoa. Dalam kesunyian masing-masing, mereka tetap terhubung oleh cinta yang tak tergantikan. Namun, kehidupan terus berjalan, membawa mereka ke arah yang tidak terduga. Di penghujung bab ini, Bimo menerima kabar mengejutkan, keluarga Della sedang merencanakan sesuatu yang dapat memutuskan hubungan mereka selamanya. Dengan hati yang berdebar, Bimo bersiap menghadapi ujian baru yang mungkin akan menentukan masa depan mereka bertiga. Bimo termenung di kamarnya setelah mendengar kabar yang menghantamnya seperti badai. Keluarga Della, melalui pengaruh mereka, berniat membawa bayi itu kembali dengan dalih menjaga nama baik keluarga. Kabar ini datang dari seorang kenalan yang bekerja di lingkungan pengacara keluarga Della. Ketika Bimo mendengar rencana itu, ia merasa seperti dihantam palu godam. Bayi itu adalah satu-satunya penghubung nyata antara dirinya dan Della. Jika bayi itu diambil, apa yang tersisa untuknya? Sementara itu, di negeri asing, Della sama sekali tidak tahu tentang rencana keluarganya. Ia sedang berjuang menyelesaikan studinya sembari terus bertarung melawan rasa sepi yang kian menghantuinya. Hatinya selalu gelisah. Ada firasat buruk yang terus menghantui malam-malamnya. Beberapa kali ia mencoba menghubungi keluarganya di Indonesia, tetapi tak ada satupun yang memberikan kabar tentang anaknya atau Bimo. Ia merasa terisolasi, seolah dunia memisahkannya dari segalanya. Di Indonesia, Bimo mulai mengatur strategi untuk melindungi anaknya. Ia berkonsultasi dengan pengacara yang dikenal keluarganya, menjelaskan segala situasi yang ia hadapi. Mereka nggak bisa mengambil anak ini begitu saja. Aku ayah kandungnya, aku punya hak, tegasnya. Namun, pengacaranya mengingatkan bahwa dengan kekuatan hukum dan uang yang dimiliki keluarga Della, ini bukan perkara mudah. Ketika Bimo memberitahukan ibunya tentang situasi ini, sang ibu langsung berdiri di sisinya. Kita akan lakukan apapun untuk mempertahankan cucuku. Dia adalah bagian dari keluarga kita, ucap ibunya penuh tekad. Namun, jauh di dalam hati, Bimo tahu ini bukan hanya soal hukum. Ini soal seberapa kuat ia bisa melawan sistem yang selalu berpihak pada yang berkuasa. Di tengah persiapan mereka, surat panggilan resmi datang ke rumah Bimo. Keluarga Della mengajukan tuntutan untuk mendapatkan hak asuh anak itu, dengan alasan bahwa Della adalah ibu kandung dan memiliki hak yang lebih besar. Bimo merasa darahnya mendidih. Mereka bahkan gak peduli sama Della sebelumnya. Sekarang mereka mau merebut anakku, teriaknya penuh emosi. Hari demi hari berlalu, dan tekanan semakin meningkat. Sidang pertama dijadwalkan hanya dalam waktu 2 minggu. Bimo merasa waktu begitu cepat berlalu, sementara ia masih terjebak dalam kebingungan. Namun, di saat ia hampir kehilangan harapan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Della akhirnya mengetahui rencana keluarganya dari seorang teman yang secara diam-diam masih menjaga hubungan dengannya. Della, mereka berencana membawa anakmu ke sini. Kamu harus segera bertindak, kata temannya lewat telepon. Mendengar itu, Della merasakan darahnya mengalir dingin.
Ia tahu, ini adalah titik di mana ia harus melawan keluarganya sendiri. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Della menulis surat panjang untuk ayahnya. Dalam surat itu, ia menumpahkan seluruh perasaannya. Ia mengingatkan ayahnya tentang betapa sulitnya masa-masa kehamilannya, betapa besar rasa sakit yang ia alami saat harus menyerahkan anaknya, dan betapa ia percaya bahwa anaknya akan lebih bahagia bersama Bimo. Ayah, kalau ayah benar-benar peduli pada nama baik keluarga, maka biarkan aku yang memutuskan apa yang terbaik untuk anakku, tulisnya. Namun, surat itu tidak mendapat tanggapan. Ayahnya tetap bersikeras bahwa bayi itu harus dibawa kembali. Dalam keputusasaan, Della akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia memesan tiket pesawat pulang ke Indonesia, meski kesehatannya belum sepenuhnya pulih. Aku harus melawan. Ini anakku, ini hidupku, bisiknya sambil memandang paspor di tangannya. Di saat yang sama, Bimo mulai merasakan dorongan baru untuk bertahan. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ibunya, teman-temannya, bahkan beberapa tetangga mulai menunjukkan dukungan. "Kamu kuat, Bim. Kamu pasti bisa melawan mereka," kata salah satu sahabatnya. Dorongan itu memberikan energi baru untuk Bimo melanjutkan perjuangannya. Ketika hari sidang tiba, Bimo datang dengan segala persiapan yang telah ia susun. Namun, di tengah-tengah sidang yang memanas, pintu ruang sidang terbuka, dan Della muncul. Semua mata tertuju padanya, termasuk mata ayahnya yang membelalak tak percaya. Della berjalan dengan tenang menuju meja hakim, suaranya gemetar tetapi penuh keyakinan. "Saya ibu kandung dari anak ini, dan saya menolak apapun yang direncanakan keluarga saya. Anak ini harus bersama ayahnya, bersama Bimo." Pernyataan itu mengubah segalanya. Hakim memutuskan untuk menunda sidang dan meminta penyelidikan lebih lanjut. Namun, bagi Bimo, kehadiran Della sudah lebih dari cukup. Saat mereka keluar dari ruang sidang, mata mereka bertemu untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tanpa kata-kata, mereka saling memeluk, membiarkan air mata mereka berbicara lebih banyak daripada 1000 kalimat yang bisa mereka ucapkan. Kehadiran Della di ruang sidang membawa kelegaan sekaligus gemuruh baru dalam hidup Bimo. Saat mereka meninggalkan pengadilan, semua mata tertuju pada pasangan itu. Bagi Della, pertemuan ini tidak hanya menjadi cara melindungi anaknya, tetapi juga sebuah langkah melawan dominasi keluarganya yang selama ini mengekang hidupnya. Namun, di rumah keluarga Bimo, pertemuan pertama Della dengan bayinya penuh dengan air mata. Ketika ia menggendong anak itu untuk pertama kali sejak menyerahkannya, ia terisak tanpa henti. "Maafkan ibu, nak," bisiknya sambil menciumi kepala bayi itu. Bayi kecil itu menggenggam jarinya, seolah memberikan kekuatan yang selama ini ia butuhkan. Malam itu, Della menghabiskan waktu bersama Bimo di teras rumah. Langit gelap dan udara dingin, tetapi percakapan mereka hangat. "Terima kasih karena kamu gak pernah menyerah," kata Della pelan. Bimo memandangnya dengan mata yang basah. "Aku janji gak akan biarin mereka ambil anak ini. Tapi, Del, bagaimana dengan kamu? Apa kamu siap kehilangan semuanya?" Pertanyaan itu membuat Della terdiam. Ia tahu bahwa keputusannya berdiri melawan keluarganya berarti memutus hubungan darah, harta, dan status yang selama ini ia miliki. Ayahnya sudah jelas menyatakan, "Kalau kamu memilih mereka, jangan pernah kembali ke rumah ini." Hatinya terpecah. Namun, melihat bayi kecilnya tidur dengan damai di pelukan Bimo, ia menemukan jawabannya. "Aku gak peduli kehilangan apapun, selama aku masih punya dia dan kamu." Kabar tentang pembangkangan Della sampai ke telinga ayahnya dengan cepat. Kemarahan pria itu memuncak, membuatnya mengambil langkah ekstrim. Ia mengancam akan memutuskan segala dukungan finansial, bahkan mencoba memanfaatkan kekuasaan untuk mendesak pengadilan memihaknya. Ancaman itu membuat Della dan Bimo terpojok. Mereka tahu, ini bukan hanya soal mempertahankan bayi mereka, tetapi juga perjuangan untuk bertahan hidup. Di tengah kekacauan itu, Ibu Bimo menjadi penopang utama.
Ia menguatkan Della, meyakinkannya bahwa keluarga mereka cukup kuat untuk menghadapi badai ini bersama. Kamu nggak sendiri, Della. Kami semua di sini untukmu, ucapnya sambil menggenggam tangan Della dengan hangat. Della yang selama ini merasa terasing dari keluarganya sendiri mulai menemukan rasa memiliki di rumah sederhana itu. Namun, ujian tak berhenti di situ. Ayah Della mengirim surat ancaman resmi yang menyatakan bahwa jika Della tidak kembali ke rumah dalam waktu 3 hari, ia akan disingkirkan dari daftar ahli waris keluarga. Ketika membaca surat itu, Della menangis di pelukan Bimo. Mereka benar-benar ingin aku menyerah, ucapnya lirih. Tapi Bimo, dengan lembut, membisikkan kata-kata yang menguatkan, kita bisa mulai dari awal. Kita nggak perlu semua itu. Yang kita butuhkan hanya satu sama lain. Della tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar. Setelah merenung semalaman, ia memutuskan untuk menemui ayahnya secara langsung. Aku harus menghadapinya, Bim. Aku nggak bisa terus sembunyi, katanya dengan suara penuh keyakinan. Bimo mendukungnya, meski hatinya penuh kecemasan. Ketika Della berdiri di depan pintu rumah megah keluarganya, perasaannya bercampur aduk. Ia tahu ini bisa menjadi terakhir kalinya ia melihat tempat itu. Ayahnya menyambutnya dengan wajah dingin, penuh kemarahan. Kamu datang untuk menyerah? Tanyanya tajam. Tetapi Della, dengan suara yang tegas, menjawab, tidak, ayah. Aku datang untuk bilang kalau aku memilih anakku. Aku memilih hidupku. Kata-kata itu seperti petir yang membelah langit. Ayahnya terdiam, lalu mulai mencerca Della dengan kata-kata kasar. Namun, Della tetap berdiri teguh. Aku tahu ayah kecewa, tapi aku nggak bisa hidup dalam bayangan ayah terus. Aku punya keluarga sekarang, dan mereka butuh aku. Tanpa disangka, ibu Della yang selama ini bungkam tiba-tiba angkat bicara. Dengan suara bergetar, ia membela Della. Kita sudah cukup menyakitinya. Biarkan dia hidup dengan pilihannya, ucapnya sambil menatap suaminya dengan mata penuh amarah dan kesedihan. Namun, ayah Della tidak bergeming. Ia mengusir Della tanpa ampun. Kalau itu pilihanmu, jangan pernah kembali ke rumah ini, katanya sambil menunjuk ke pintu. Della menunduk, menahan air mata, lalu melangkah pergi. Ketika ia kembali ke rumah Bimo, Della menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Ia memeluk bayi kecilnya erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Bimo duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Mulai sekarang, kita hadapi semuanya bersama, kata Bimo dengan senyuman kecil. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Della akhirnya merasakan kebebasan sejati. Ia tahu hidupnya akan penuh tantangan, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Kita sudah melewati banyak hal, ucapnya kepada Bimo. Dan aku tahu, kita akan bisa melewati semuanya. Namun, di balik ketenangan malam itu, awan gelap masih menggantung. Ayah Della belum selesai dengan rencananya. Dalam diam, ia merencanakan langkah terakhir untuk memisahkan Della dari Bimo dan anak mereka, kali ini dengan cara yang lebih licik dan tak terduga. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan emosional Della dengan keluarganya. Kehidupan mereka di rumah Bimo terasa lebih tenang, meskipun setiap harinya dibayangi ketegangan yang belum juga reda. Della dan Bimo mencoba untuk mengisi hari-hari mereka dengan hal-hal sederhana, mengasuh bayi mereka, berbicara tentang masa depan, dan merencanakan kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik senyum mereka, ketakutan itu tetap ada, tersembunyi dalam setiap detik yang berlalu. Pada suatu malam yang hening, saat mereka duduk berdua di ruang tamu, pintu rumah diketuk dengan keras. Della terkejut, memandang Bimo dengan cemas. "Siapa itu?" tanyanya, suaranya bergetar. Bimo mengangkat bahu, berdiri untuk membuka pintu. Ketika pintu terbuka, seorang pria mengenakan jas hitam berdiri di ambang pintu. Matanya tajam, dan senyum di wajahnya dingin. "Apakah ini rumah Bimo?" tanyanya dengan suara datar. Bimo mengangguk, menatapnya curiga. "Siapa Anda?" Pria itu menyodorkan sebuah surat resmi.
Saya datang mewakili keluarga. Della, katanya sambil melirik Della yang berdiri di belakang Bimo. Della merasa darahnya berdesir. Surat apa itu? Tanya Bimo dengan nada tegas. Ini adalah surat perintah dari pengadilan. Keluarga Della mengajukan tuntutan hak asuh penuh atas anak ini, jawab pria itu, matanya tajam menilai reaksi mereka. Della merasa dunia seolah runtuh di sekitarnya. Ia mencoba menahan air mata yang hampir menetes, tetapi gagal. Apa yang mereka lakukan ini? Mereka tak akan pernah menyerah, katanya dengan suara tercekat. Bimo memeluknya erat, mencoba menenangkan. Pria itu terus berbicara, seolah tidak peduli dengan kesedihan yang menimpa pasangan itu. Ini adalah hak keluarga Della. Kami sudah berusaha menghubungi kalian secara baik-baik, tapi tampaknya kalian menolak untuk bekerja sama. Tidak, teriak Della, membuat pria itu terdiam sejenak. Mereka tidak pernah peduli sebelumnya. Sekarang mereka datang untuk merebut anakku, Bimo. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Bimo menatap pria itu dengan tajam. Kamu bisa membawa surat itu ke pengadilan. Tapi kami tidak akan menyerahkan anak ini begitu saja. Namun, pria itu hanya tersenyum sinis. Kami hanya menunggu keputusan dari pengadilan, Bimo. Kami tidak akan berhenti sampai anak ini kembali ke keluarga Della. Pria itu berlalu tanpa berkata lebih banyak. Bimo menutup pintu dan berbalik untuk melihat Della yang kini tertunduk lesu. Ia tahu betul apa yang sedang dirasakan kekasihnya. Begitu banyak hal yang mereka perjuangkan, dan sekarang mereka kembali harus berhadapan dengan rintangan yang jauh lebih besar. Della berlari ke kamar, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bimo, apa yang harus kita lakukan? Mereka akan membawa anak kita pergi. Bimo mengikuti Della, duduk di sampingnya dan menggenggam tangan Della dengan penuh kasih. Kita tidak bisa menyerah, Del. Ini adalah anak kita, dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk melindunginya. Della mengangkat wajahnya, air matanya masih mengalir. Tapi keluargaku, mereka punya segalanya. Mereka bisa membeli pengadilan, membeli keputusan apapun. Apa yang bisa kita lakukan? Bimo menatapnya dalam-dalam, mencoba memberinya keyakinan. Kita punya cinta, Del. Itu lebih kuat daripada apapun. Kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi, kita tidak akan terpisah. Namun, meskipun Bimo berusaha memberikan ketenangan, kekhawatiran tetap membayangi mereka. Di luar sana, di balik pintu rumah ini, ada seseorang yang sedang merencanakan langkah berikutnya. Della tahu, ayahnya tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Hari-hari berlalu dengan cemas, dan Bimo serta Della mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Tak hanya keluarga Della yang menuntut hak asuh, namun publik juga mulai terlibat. Kabar tentang pertarungan mereka beredar luas di media sosial, dengan sebagian besar pihak mendukung keluarga kaya Della yang terhormat. Semakin hari, Bimo dan Della merasa terpojok. Dunia terasa semakin sempit, seolah tak ada jalan keluar. Malam itu, ketika mereka duduk bersama, Della mengajukan pertanyaan yang telah lama ia pendam. Bimo, jika pengadilan memutuskan untuk memberikan anak kita pada keluargaku, apa yang akan kita lakukan? Bimo menarik napas panjang, mengelus rambut Della dengan lembut. Aku nggak tahu, Del. Tapi satu hal yang pasti, kita akan tetap bersama, apapun yang terjadi. Kalau anak kita harus pergi, kita akan tetap menjadi keluarga, meski terpisah. Della terdiam, matanya menatap Bimo penuh cinta. Aku nggak akan bisa hidup tanpamu, Bim. Aku nggak bisa membayangkan dunia tanpa kamu. Bimo tersenyum, meskipun hatinya juga dipenuhi ketakutan. Kita sudah melewati begitu banyak cobaan. Dan aku yakin, kita bisa melewati ini juga. Namun, malam itu, sesuatu dalam diri Della berubah. Rasa takutnya mulai tergantikan oleh tekad yang lebih kuat. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan keluarganya menghancurkan kebahagiaannya. Della berdiri, menatap langit malam yang kelam. Aku akan berjuang, Bimo. Aku tidak akan menyerah.
Aku akan melawan ayahku dan siapapun yang mencoba memisahkan kita. Bimo menatap Della dengan penuh kepercayaan. Aku akan selalu ada di sisimu, Del. Bersama, kita akan melawan dunia. Namun, di luar sana, bayangan gelap masih mengintai. Segala upaya yang telah mereka lakukan seakan hanya mengarah pada satu titik, pertarungan terakhir yang akan menentukan segalanya.